Sebetulnya saya ini tipikal orang yang cukup demokratis, artinya tidak suka memaksakan kehendak, apalagi pendapat, ya. Apalagi itu hanya pendapat saya. Saya biasanya ngotot itu kalau soal orang baca kitab lalu keliru, di mana kelirunya itu hitam putih, salah memahami dan sebagainya. Kalau masalah apakah orang ini pakar atau tidak, saya enjoy saja, nggak ada persoalan. Jadi misalnya ada narasi nasab balawi batal menurut para pakar, yaitu nggak ada masalah dengan narasi itu. Dan memang benar, misalnya Pak Prof. Mahfud MD ini, siapa yang membantah beliau sebagai pakar? Beliau yang pakar hukum, kuliahnya juga di situ, magisternya, doktornya juga di situ, bahkan karir kehukumannya itu sampai menjabat hakim MK dan sebagainya, memang pakar. Tidak lalu kita tidak sependapat lalu mau menelanjangi atau mau merontokkan kepakaran orang, enggak, beliau yang pakar. Bang Haji ya pakar dangdut, kalau nggak salah juga profesor kan, dapat gelar profesor dalam kedangdutan itu dari kampus mana gitu ya. Pak Sugeng juga seorang pakar, doktor itu pakar sudah ya. Pak Manahem Ali juga seorang pakar. Tidak pernah kita bilang mereka bukan pakar, mereka pakar. Nah, cuma mungkin berbeda antara misalnya Pak Sugeng pakar DNA atau pakar ikan atau apa, Pak Manahem pakar kristolog atau pakar filologi atau apa. Saya masih mau ambil jalan tengah juga, tidak lalu merontokkan kepakarannya. Dalam agama Islam kita, para ulama itu juga banyak yang multi pakar gitu. Misalnya seorang ulama al-muhaddis, al-faqih ya, biasa itu an-nahwi ya. Bahkan al-usuli biasa ya. Al-usuli itu yang menguasai ilmu usul ya, ahli di bidang itu ya, ahli di bidang fikih, ahli di bidang nahwu, biasa itu. Al-mu'arrikh an-nasabah, al-muhaddis biasa begitu. Pakar di bidang sejarah, pakar di bidang nasab, pakar di bidang hadis, biasa begitu. Apalagi orang sekarang ya, pakarnya banyak. Biasa, sebetulnya nggak ada masalah. Jadi Pak Manahem ini pakar filolog sekaligus pakar kristolog, oke. Pak Sugeng pakar pakan ternak atau pakar ikan sekaligus pakar DNA, boleh. Bang Haji misalnya Bang Haji pakar dangdut sekaligus pakar agama, pakar dakwah, boleh aja. Ya Pak Prof Mahfud misalnya pakar hukum dan pakar nasab juga, nggak apa-apa, silahkan, nggak ada persoalan. Walaupun sebetulnya berbeda antara pakar dengan makar ya. Kalau makar itu kan sok pakar, padahal bukan. Kalau mereka ini memang pakar, di bidangnya masing-masing pakar. Dan kalau masalah kepada Ba'alawi ini, sebetulnya 4 orang ini saya belum berani mengatakan sama ya. Mungkin yang sama sangat-sangat tegas itu Pak Profesor Sugeng, ini jelas tegas kalau beliau itu Ba'alawi, mustahil cucu Nabi ya. Kemudian Pak Prof Mahfud MD juga sudah menegaskan tidak percaya dan mengatakan mereka bukan keturunan Rasulullah ya. Walaupun ketika bicara secara historis, kok bicara masalah datangnya, apakah mungkin ada kajian historis bagaimana cucu Nabi itu ciri-cirinya bisa dilihat bagaimana dia datangnya? Ya mungkin ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi bisa jadi melihat datangnya begitu, oh berarti bukan. Kalau datangnya begini mungkin iya, atau mungkin maksudnya secara historis kajiannya Prof Anhar Gonggong, tapi saya tidak pernah mendengar atau bahkan belum mendengar Prof Anhar itu bicara nasab Ba'alawi, tapi yang bicara mungkin masalah sejarahnya ya, wallahu alam. Kalau Bang Haji juga saya agak bingung, katanya di tengah, apa beliau ini menafikan apa tidak gitu ya. Ini yang saya bilang masih tidak terlalu jelas sebetulnya. Kalau mengatakan bukan atau iya kan harus jelas itu. Kalau kemarin kan bilangnya begini, katanya menurut ahli sejarah, ahli nasab dunia internasional, lebih kepada Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi dan itu bukan urusan saya katanya. Oh artinya nggak mau ikut-ikut kan gitu. Walaupun itu ternyata ngaco kan, ahli sejarah dunia yang mana atau ahli nasab dunia yang mana yang mengatakan Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi kan nggak nyebut juga. Setelah kita tunjukkan, malah yang muncul adalah ya yang menyatakan Ba'alawi sahih, yaitu Said Mahdi dan Ibrahim bin Mansur ya. Terus mungkin ada yang bertanya, di sini kok nggak ada Kiai Imaduddin? Kiai Imaduddin nggak muat fotonya di sini ya.
Lagian Kiai Madudin itu mungkin pakar dari segala pakarnya ya. Kan kitabnya juga banyak, mengarang kitab nahu ya pakar nahu, mengarang kitab fikih, pakar fikih, mensara, mengarang kitab apa namanya? Balaghah bahkan ya pakar balaghah, mengarang kitab NU, Al-Fiqh Nahdiyah pakar NU juga, bahkan mengarang kitab nasab, pakar nasab juga, bahkan mengarang kitab membatalkan nasab. Bisa jadi juga pakar dalam membatalkan nasab ya. Nggak ada masalah ya, semua orang itu pakar-pakar aja ya. Apalagi zaman sekarang ya. Tapi di sini kenapa nggak ada fotonya Kiai Madudin? Ya di samping nggak muat juga, tapi kan sudah masyhur kalau beliau ya. Ini saya perkenalkan yang mungkin baru gitu. Ya. Dan kalau Kiai Haji Madudin mungkin karena terlalu banyak kepakarannya sehingga nggak ada yang dikenal oleh orang pakar apa. Pokoknya kiai lah, pakar agama lah bahasanya ya, pendakwah lah ya, ulama lah pakarnya ya. Entah ulama di bidang apa, mungkin di semua bidang gitu. Nah kalau yang 3-4 orang ini kan kepakarannya itu lebih kita kenal ya, pakar filolog, pakar DNA, pakar dangdut, pakar hukum dan sebagainya. Dan kalau nggak salah ada juga orang politisi, mungkin pakar politik juga. Ya dan nanti kita tunggu akan muncul lagi mungkin dari pakar olahraga. Misalnya dilihat dari atlet atau pakar kesehatan, kalau dilihat dari tubuhnya kok nggak ada ototnya itu kayaknya bukan keturunan Nabi. Misalnya bisa jadi kan. Itu pakar otot apa pakar apa? Oh pakar kesehatan atau mungkin pakar ini pakar apa namanya? Pakar kuliner bisa jadi nanti. Oh ini kalau dilihat dari cara makannya ini kayaknya bukan cucu Nabi misalnya nggak ada masalah. Silahkan. Toh di situ sudah ada pakar hukumnya ya, artinya itu tidak melanggar hukum mungkin ya. Berbicara begitu mungkin tidak melanggar hukum ya. Tetapi kalau kita kembalikan kepada pengetahuan yang mendasar kan, biasanya kita ikut orang itu sesuai dengan kepakarannya dan apa yang dibicarakan dia itu tidak keluar dari kepakarannya. Ya misalnya nanti ada pakar kesehatan, dokter mengatakan ini Mbah Lawi ini banyak yang sakit nih, bukan cucu Nabi nih kayaknya, bisa jadi begitu ya. Nanti atau mungkin pakar multimedia ya, atau pakar medsos. Wah ini secara medsos Mbah Lawi bukan cucu Nabi ini karena dihitung mungkin ya. Bisa ya. Jadi ini pembicaraan nasab ini sudah menjadi multi angle ya. Mungkin sama dengan polemik politik itu, ada nanti muncul dari pakar ini, pakar itu berbicara lalu ada kesimpulannya. Turun semua kajiannya menjadi harga bawang ya. Jadi semua menawar, semua berspekulasi. Menurut saya ini harganya begini, begitu. Wah, agak repot kalau begitu ya. Karena kalau kita bicara nasab itu disiplin ya, kepada keilmuan nasab itu kan ada qawaid nasab, dalam fikih juga ada, mestinya para pakar ini yang dibicarakan kitab ya. Ada sebetulnya yang bicara kitab, misalnya Gus Jazzy Jazuli, Gus Hasan, terus Said Qori, tapi mereka punya konten YouTube ya. YouTuber lah ya, levelnya mau hebat YouTuber nggak naik jadi pakar, YouTuber mah YouTuber aja gitu ya. Sama dengan saya levelnya, sama-sama YouTuber lah ya. Nah kalau ini mereka kan bukan YouTuber ini. Mbak Sugeng juga YouTuber, tapi sebelum YouTuber dia sudah jadi pakar gitu. Jadi ya, kita ambil yang awalnya saja. Jadi saya tidak akan pernah membantah. Oh kata siapa dibantah oleh pakar ini? Pakarnya sudah mengatakan kok. Cuman apakah mereka pakar nasab? Oh sepertinya tidak. Ya tapi kalau misalnya bagi mereka pakar nasab ya silahkan ya. Nggak wajib juga kita meyakini ini pakar nasab atau bukan, dan tidak haram juga ketika kita tidak percaya. Masalah nasab aja katanya nggak apa-apa, masa cuma kepakaran mereka harus kita yakini tuh? Masa kalau kita tolak terus dosa? Ya enggak ya.